Selamat bertemu kembali anak-anakku yang terkasih. Pada kesempatan ini kita masih berbicara tentang mengidentifikasi karakteristik kewirausahaan. Yang membedakan dengan pertemuan yang sebelumnya, kita sudah membahas tentang pengertian apa itu kewirausahaan. Dan pada kesempatan ini kita lebih akan menitik beratkan pada pembahasan karakteristik kewirausahaan, manfaat kewirausahaan, dan dimensi kewirausahaan. Semuanya dibahas agar materi ini dapat membantu kalian menjadi seorang pengusaha yang sukses. Bagaimanakah karakteristik kewirausahaan? Anak-anakku, jika kalian menjadi seorang wirausahawan, seharusnya kalian memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama ialah memiliki percaya diri, berorientasi pada tugas dan hasil, berani mengambil risiko, memiliki kepemimpinan, berpikir ke arah hasil atau manfaat, dan yang terakhir keorisinilan. Aspek-aspek tersebut atau karakter-karakter tersebut akan teraktualisasi dalam bentuk tata perilaku sedemikian. Karakteristik percaya diri akan muncul menjadi tindakan bekerja dengan penuh keyakinan. Yang kedua, dia mampu tidak tergantung dalam melakukan pekerjaan. Sedangkan karakteristik kewirausahaan berorientasi pada tugas dan hasil akan teraktualisasi dalam bentuk kelakuan atau tindakan mampu memenuhi kebutuhan akan prestasi. Berorientasi pekerjaan berupa laba, tekun, dan tabah, tekad serta kerja keras. Dan yang terakhir, dia akan menampakkan perilaku mampu berinisiatif. Sedangkan karakter pengambil risiko biasanya akan muncul menjadi tindakan berani dan mampu mengambil risiko kerja. Dan dia yang kedua menyukai pekerjaan yang menantang. Sedangkan karakteristik kepemimpinan lebih muncul sebagai tindakan bertingkah laku sebagai pemimpin yang terbuka terhadap saran dan kritik, mudah bergaul dan bekerja sama dengan orang lain. Sedangkan karakteristik berpikir ke arah hasil atau manfaat lebih akan teraktualisasi menjadi tindakan kreatif dan inovatif. Kedua, luas dalam melaksanakan pekerjaan, mempunyai banyak sumber daya, serba bisa dan berpengetahuan luas. Dan yang terakhir, karakteristik keorisinilan akan lahir dalam bentuk perilaku dia seorang pengusaha yang berpikiran menatap ke depan. Yang kedua, memiliki perspektif. Demikian anak-anak tentang bagaimana karakteristik seorang wirausahawan yang sukses. Selanjutnya anak-anakku yang terkasih, kita bertanya, apakah manfaat mempelajari kewirausahaan? Thomas W. Simerer pada tahun 2005 merumuskan manfaat kewirausahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, A. Memberi peluang dan kebebasan untuk mengendalikan nasib sendiri. Dengan memiliki usaha sendiri, akan memberikan kebebasan dan peluang bagi seorang wirausahawan untuk mencapai tujuan hidupnya. Manfaat yang B kedua, memberi peluang melakukan perubahan. Semakin banyak wirausahawan yang memulai usahanya karena mereka dapat menangkap peluang untuk melakukan berbagai perubahan yang menurut mereka sangat penting. Mungkin berupa
penyediaan perumahan sederhana yang sehat dan layak pakai, dan memberikan daur ulang limbah untuk melestarikan sumber daya alam yang terbatas, seorang wirausahawan kini menemukan cara untuk mengkombinasikan wujud kepedulian mereka terhadap berbagai masalah ekonomi dengan sosial, dengan harapan untuk menjalani hidup yang lebih baik. Manfaat yang berikutnya, yang ketiga, C, memberi peluang untuk mencapai potensi diri sepenuhnya. Banyak orang menyadari bahwa bekerja di suatu perusahaan seringkali membosankan, kurang menantang, dan tidak ada daya tarik. Hal ini tentu tidak berlaku bagi seorang wirausahawan. Bagi mereka tidak banyak perbedaan antara bekerja atau menyalurkan hobi atau bermain. Keduanya sama saja. Bisnis-bisnis yang dimiliki oleh seorang wirausahawan merupakan alat untuk menyatakan aktualisasi diri. Keberhasilan mereka adalah suatu hal yang ditentukan oleh kreativitas, antusias, inovasi, dan visi mereka sendiri. Manfaat yang keempat, D, memiliki peluang untuk meraih keuntungan. Keuntungan berwirausahawan merupakan faktor motivasi yang penting untuk mendirikan usaha sendiri. Orang-orang yang bekerja memiliki perusahaan sendiri 4 kali lebih besar untuk menjadi jutawan daripada orang-orang yang bekerja untuk orang lain atau karyawan perusahaan lain. Yang kelima, E, manfaat dari kewirausahaan ialah memiliki peluang untuk berperan aktif dalam memasyarakatkan dan mendapatkan pengakuan atas usahanya. Pengusaha atau pemilik usaha kecil seringkali merupakan warga masyarakat yang paling dihormati dan dipercaya. Kesepakatan bisnis berdasarkan kepercayaan dan saling menghormati adalah ciri pengusaha kecil. Pemilik menyukai kepercayaan dan pengakuan yang diterima dari pelanggan yang telah dilayani dengan setia selama bertahun-tahun. Akhirnya, yang kelima, manfaatnya menjadi seorang wirausahawan ialah memiliki peluang untuk melakukan sesuatu yang disukai dan menumbuhkan rasa senang dalam mengerjakan. Hal yang didasarkan oleh pengusaha kecil atau pemilik perusahaan kecil adalah bahwa kegiatan usaha mereka sesungguhnya bukan bekerja. Kebanyakan kewirausahawan yang berhasil memilih masuk dalam bisnis tertentu sebab mereka tertarik dan menyukai pekerjaan tersebut. Mereka menyalurkan hobi atau kegemaran mereka menjadi pekerjaan mereka dan mereka senang bahwa mereka melakukannya. Nah, itulah manfaat dari kewirausahaan. Dengan beberapa manfaat kewirausahaan yang baru kita pelajari tadi, nampak jelas bahwa menjadi wirausahawan lebih memiliki berbagai kebebasan yang tidak mungkin diperoleh jika seseorang menjadi karyawan atau menjadi orang gajian atau menjadi pekerja bagi para pemilik perusahaan. Demikian anak-anak penjelasan tentang manfaat dari kewirausahaan. Anak-anakku, selanjutnya kita bertanya, apakah dimensi kewirausahaan? Dimensi kewirausahaan terdiri dari 2 aspek. Yang pertama, A, kualitas dasar kewirausahaan, dan yang kedua, kualitas instrumental
kewirausahaan. Yang pertama, kualitas dasar kewirausahaan yang terbagi menjadi 3. Yang pertama, daya pikir. Seorang wirausaha mampu berpikir kreatif, dalam artian memiliki ide-ide yang baru yang belum dipikirkan orang. Dia juga mampu menciptakan inovasi-inovasi untuk pengembangan usahanya. Yang kedua, daya hati atau kolbu. Maksudnya, kualitas dasar ini adalah seorang wirausahawan harus memiliki keteguhan hati, ketekunan, keulatan, dan mau berusaha. Meskipun pernah gagal, namun pantang menyerah untuk mencoba kembali. Dan kualitas dasar kewirausahaan yang ketiga ialah daya fisik. Seorang wirausahawan harus memiliki ketahanan fisik, harus menjaga kesehatannya, karena dengan memiliki kesehatan yang baik, maka akan mudah dalam menjalankan usahanya. Itulah kualitas dasar kewirausahaan yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan. Yang berikutnya, aspek kualitas instrumental kewirausahaan. Apakah maksudnya? Kualitas instrumental terkait dengan kemampuan penguasaan terhadap disiplin ilmu, baik monodisiplin ilmu, antardisiplin ilmu, maupun lintas disiplin ilmu. Kewirausahaan bukanlah sekadar monodisiplin, seperti ekonomi, matematika, manajemen, dan sebagainya. Dan juga bukan hanya antardisiplin ilmu, manajemen perusahaan, ekonomi pertanian, psikologi industri, dan sebagainya. Akan tetapi, juga lintas disiplin ilmu, lingkungan hidup, kependudukan, dan sebagainya. Nah, anak-anakku yang terkasih, hebat bukan karakteristik kewirausahaan? Menarik bukan? Yang mana yang sudah ada pada diri kalian? Ayo, kalian pupuk dan kembangkan sehingga terbentang jalan untuk menuju sukses menjadi pengusaha muda di kemudian hari. Selamat mempelajari dan melakukannya dalam kesempatan kalian miliki. Sampai berjumpa kembali pada pertemuan yang berikutnya.